Oh, ternyata apapun tentang di dunia ini tuh ada ilmunya yang bisa menjelaskan ya. Kalau aku gitu kayak jadi tercerahkan. Oh, gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di episode pertamaku di YouTube. Aduh, rasanya tuh masih agak gimana ya, antara excited, antara nervous karena ini yang pertama kali. Tapi yang pasti aku merasa senang karena akhirnya aku memberanikan diriku untuk bikin video di YouTube. Nah, terima kasih untuk semua teman-teman yang nonton video ini, yang kepoin video ini juga. Aku mau terima kasih atas apresiasi dari teman-teman semua. Di episode pertamaku ini, aku mau ngebahas tentang proses perjalananku sampai menjadi seorang psikolog. Kenapa sih seorang Samantha itu pengen menjadi seorang psikolog? Apa inspirasinya? Dan gimana proses selama perkuliahannya? Simak terus ya video ini. Teman-teman, aku tuh dari aku SD, aku udah tertarik banget untuk menjadi seorang psikolog. Karena dulu pada saat aku masih SD tuh, aku punya seorang sepupu yang sedang kuliah psikologi saat itu. Nah, karena aku sering banget main ke rumah sepupuku ini, atau sepupuku main ke rumahku juga pada saat liburan. Saat itu aku masih tinggal di Jogja, waktu itu ya, di Yogyakarta. Nah, kemudian pada saat liburan hari raya besar, sepupuku dan keluarga ini datang nih ke Jogja, terus cerita gitu tentang pengalamannya kuliah di psikologi. Nah, itu tuh kekepoan pertamaku, hah, ada ya profesi yang bisa mengenali perilaku manusia. Kenapa manusia berperilaku seperti ini, kenapa manusia berperilaku seperti yang lain gitu. Itu menjadi rasa penasaranku pertama, dan oh, ternyata apapun tentang di dunia ini tuh ada ilmunya yang bisa menjelaskan ya gitu. Nah, terus singkat cerita, umur 8 tahun aku pindah tuh ke Jakarta. Jadi semakin dekat nih tinggalnya sama sepupuku yang lagi kuliah itu. Nah, aku sering banget main ke rumah sepupuku ini yang jarak usianya memang jauh sekali. Waktu aku bayangin, waktu aku SD itu aja dia udah kuliah S2. Jadi jaraknya jauh banget. Nah, terus kalau dia kuliah S2, dia juga sambil punya keluarga, punya anak pertama, anak kedua. Aku sering main ke rumahnya, jadi sering deh dengar cerita dia. Terus ada beberapa buku-bukunya, wah, bukunya tebal. Kayaknya tuh jadi daya tarik tersendiri buat aku ya untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang psikologi. Dan sepupuku nih suka kasih tahu nih, misalnya kayak kita lagi ada di mobil, lagi mau pergi kemana bareng gitu, dia suka cerita, Manta, ternyata tuh ya kita tuh sudah jadi orang tua nggak bisa gini loh, kita tuh perlu gini gini gini, kalau anak begitu kita perlu begini gitu. Jadi tips-tips itu tuh kayak memukau aku gitu, kayak jadi tercerahkan. Oh, gitu ya. Nah, sampai akhirnya pada saat aku memutuskan untuk sekolah, melanjutkan kuliah, aku tuh galau nih ya, antara bener nggak sih memang aku tuh bakat minatnya ada di psikologi, atau sebetulnya ada hal yang lain. Oke. Apakah aku di pariwisata, apakah aku jadi model, jadi seleb gitu ya, selebriti, atau pengacara kayak gitu. Sampai di satu periode udah mau lulus SMA nih ya, aku mau meyakinkan, mau memantapkan diriku lagi nih, benar nggak sih kalau psikologi tuh cocok buat aku. Akhirnya aku mengenali nih potensi bakat minatku ya. Aku ke beberapa orang. Oke, ada yang ke psikolog juga, ada yang ke astrologer juga. Aku mau cari tahu nih, aku kepo banget gitu ya, benar nggak sih. Dan semua hasil yang disampaikan oleh psikolog, pada saat itu aku kedua psikolog yang berbeda. Hasilnya adalah pilihannya pertama jadi seorang psikolog atau jadi seorang PR. Oke. Nah, selain itu apa? Selain itu kayaknya cuma bisa bisnis. Nah, kemudian aku masih galau lagi nih, ya kan? Aku ketemulah sama salah satu astrologer pada saat itu. Ya, aku penasaran banget gitu. Ternyata
cocoknya cuma jadi psikolog atau jadi pengusaha. Tapi kalaupun kamu jadi pengusaha, kamu harus kuliah karena menurut beliau ya, aku akan lebih berkembang setelah aku kuliah atau setelah aku menempuh pendidikan tinggi. Nah, akhirnya itu memantapkan pilihanku untuk kuliah di psikologi. Nah, balik lagi nih. Memantapkan kuliah di psikologi, bingung lagi. Biasa kan anak muda tuh selalu bingung dengan pilihan hidupnya. Mau kuliah di mana ya gitu. Nah, karena dari kecil udah disampaikan, dikasih tahu, dimotivasi kalau bisa tuh kamu kuliahnya di luar negeri, kalau bisa kamu kuliahnya di Jerman atau di mana gitu ya. Sampailah aku browsing dan aku tahu nih ternyata asal usulnya psikologi itu ada di Jerman. Nah, itu jadi salah satu motivasiku juga untuk pergi kuliah ke sana. Nah, pada saat di perjalanan nih, aku udah les bahasa Jerman, aku udah dapet sertifikat Deutsch, terus mendadak orang tua aku bilang kalau enggak deh, kamu kuliahnya di Jakarta aja. Kayaknya hatiku hancur seketika ya. Jadi aku nggak ada persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, jadi aku nggak ambil itu. Terus aku jadi mengandalkan perguruan tinggi swasta aja karena aku udah terlambat 1 tahun kuliah tuh waktu itu. Jadi aku ada 2 pilihannya nih, Atmajaya atau Universitas Tarumanegara. Nah, kata sepupuku nih, dia merekomendasikan, udah mantap kuliahnya di Tarumanegara aja. Kenapa aku tanya gitu? Karena di Tarumanegara itu dosennya keren-keren ya. Terus kamu bakalan dapat banyak sekali pengalaman, bukan cuma secara teori tapi juga secara praktek, dan diajarkan juga tentang public speakingnya kayak gimana. Nah, akhirnya aku memantapkan tuh, padahal nih aku dulu tinggalnya di Jakarta Timur, dan kalau aku pergi ke Tarumanegara yang posisinya di Jakarta Barat, itu buat aku jauh banget. Aku kayak, Jakarta Barat? Hah? Di mana tuh? Maaf ya buat yang tinggal di Jakarta Barat, cuman ini adalah reaksi pertamaku ya. Aku harus kuliah sejauh itu. Nanti kalau aku capek gimana naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku jalanin saran dari sepupuku itu. Aku daftar di Universitas Tarumanegara dan aku diterima 1 kali tes. Rasanya seneng banget tuh, udah nggak galau lagi. Nah, kesan pertama aku nih waktu aku daftar dan tes di Universitas Tarumanegara, itu gedungnya udah baru ya, udah ada bangunan baru di sana, dan aku ngerasa kayak ini homey banget karena sirkulasi udara di kampusnya itu bagus banget. Nah, itu ya juga jadi daya menarikku yang jadi termotivasi. Nggak apa-apa deh, jauh, yang penting aku bisa kuliah di sini. Rasanya enjoy aja gitu bisa kuliah di situ. Sampailah aku kuliah di situ S1 dan S2. Nah, pada saat aku kuliah, udah masuk kuliah, nanti aku share juga ya buku-buku apa aja yang aku pakai waktu aku kuliah, aku masih simpen. Terus gimana cara belajarku selama aku kuliah. Nah, pada saat aku kuliah nih, rasanya dosen-dosennya semua itu sangat menyenangkan gaya pengajarannya. Aku punya semua dosen itu kayak favorit karena benar-benar sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Misalkan ya, dosen tentang psikologi kepribadian, memang dia ngerti banget tentang teori kepribadian ya, dan banyak banget studi kasus tentang kepribadian manusia yang disampaikan ke mahasiswanya, tapi benar-benar dikulik mendalam banget gitu sampai melotok gitu tuh mahasiswanya. Jadi kadang teman-temanku juga suka ngeluh, susah banget ya belajar psikologi gitu ya, kayaknya buat dapet nilai yang bagus tuh susah banget. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, aku selalu dapet nilai yang bagus dan aku lulus secara cum laude. Boleh bangga dong ya. Aku lulus S1 3 tahun 8 bulan dan cum laude IPK-nya. Walaupun aku sebetulnya tidak pernah mengejar IPK aku harus cum laude, itu aku nggak pernah. Aku cuman prinsipnya adalah aku bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari aku belajar ini, dan aku menargetkan minimal aku dapat 3,5 IPK-nya. Ternyata aku dapat bonus ya, IPK aku 3,85.
aku nggak nyangka banget sih bisa dapat IPK sebesar itu pada saat aku S1, dan bisa lulus 3 tahun 8 bulan itu juga suatu prestasi yang rasanya itu jadi hadiah buat aku karena aku tertinggal 1 tahun sebelumnya karena aku nggak kuliah. Jadi itu sesuatu yang aku syukuri banget, aku bisa mencapai prestasi itu. Oke, kembali ke cerita pada saat aku kuliah di Universitas Tarumanegara pada saat itu ya. Semuanya itu sangat sangat terintegrasi satu sama lain, proses belajarnya, terus dosen-dosennya tuh selalu memberikan tugas-tugas yang berhubungan atau berkaitan sama diri kita sendiri juga. Jadi kalau misalnya ada tugas tentang kesehatan mental gitu ya, kita tuh kayak diajak untuk healing atau menyembuhkan luka batin kita ya. Terus ada mata kuliah yang lain lagi, kita diajak untuk bisa mengenali benar-benar potensi di dalam diri kita tuh kayak gimana. Jadi kalau dibilang masuk psikologi berobat jalan, iya benar. Ya, karena semua dosen yang pernah ngajar aku di Universitas Tarumanegara itu bilang bahwa kalau kamu mau jadi seorang psikolog, kamu harus bisa menyembuhkan luka batin kamu dulu supaya kamu bisa netral ya. Dan itu yang jadi motivasiku juga untuk terus melakukan self healing. Aku juga konsultasi ke psikolog, aku juga melakukan beberapa terapi yang harus aku lakukan untuk bisa menyembuhkan apa sih sebenarnya luka-luka masa kecilku yang aku nggak mau nih gitu, dia tuh masih berlarut-larut ada di dalam kehidupan dewasaku. Nah setelah itu aku bisa memproses semuanya ya sambil belajar di psikologi juga. Jadi belajarnya benar-benar ngelotek gitu ya pada saat itu. Jadi kayak belajar tentang psikologi abnormal pun juga aku tuh bisa saling mengkaitkan sama kondisi-kondisi tertentu atau orang-orang yang berada di sekitarku itu kayak gimana. Kayak misalnya ada gangguan apa, terus aku kayak relate aja gitu sama saudaraku atau sama temenku gitu ya. Dan itu sangat memudahkan aku dalam proses belajar karena aku punya begitu banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitarku. Aku bisa menghidupkan suasana belajar di kelas jadi nyatet gitu ya. Wah ini kayaknya sih ini nih. Abis itu aku observasi orangnya, aku amati lagi, benar nggak sih perilakunya tuh sesuai dengan gejala yang ada. Tapi aku juga mengalami kok beberapa kendala-kendala dalam belajar psikologi. Nggak semuanya mulus gitu, enggak, semuanya pasti ada naik turunnya, up and downnya. Apa aja sih yang jadi kendala, nanti aku share juga. Tapi yang pasti tonton terus ya videonya. Kita lanjut ke episode 2. Oke, kita akan lebih bahas lagi tentang gaya belajarku dan gimana supaya aku bisa sampai lulus S2. See you di episode 2.